Di video kali ini, kita akan belajar tentang faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia, tema 7, subtema 1. Muatan IPS. Keberagaman Indonesia sangatlah banyak sekali. Contohnya, keberagaman suku, budaya, agama, dan bahasa. Banyak faktor yang mempengaruhi keberagaman masyarakat Indonesia. Faktor-faktor tersebut diantaranya: 1. Letak strategis wilayah Indonesia, di mana Indonesia berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia juga berada di antara benua Asia dan benua Australia. Hal tersebut menjadikan Indonesia berada di tengah-tengah jalur perdagangan. Nah, para pedagang dari berbagai dunia datang ke Indonesia dan membawa berbagai budaya dari negaranya. Kedua, yaitu kondisi negara kepulauan. Indonesia terdiri dari 13.466 pulau. Hal tersebut menyebabkan penduduk yang menempati satu pulau tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa, sehingga Indonesia memiliki banyak suku bangsa. Menurut Badan Statistik Pusat, pada tahun 2010, Indonesia memiliki 1.128 suku bangsa. Yang ketiga, perbedaan alam. Keadaan alam Indonesia mempengaruhi keadaan masyarakatnya. Misalnya, masyarakat pantai lebih banyak memanfaatkan laut untuk mempertahankan hidupnya, yaitu dengan menjadi nelayan. Berbeda dengan masyarakat yang tinggal di lereng pegunungan, memiliki upaya sendiri untuk mempertahankan hidupnya, yaitu dengan berternak atau menjadi petani. Lalu bagaimana dengan masyarakat di kota? Masyarakat di kota mempertahankan hidupnya dengan membuka usaha, bekerja di kantor atau di pabrik. Yang keempat, keadaan komunikasi dan transportasi. Dengan adanya alat komunikasi dan transportasi memudahkan masyarakat untuk saling berhubungan. Sedangkan sarana terbatas akan menyulitkan masyarakat dalam berhubungan dan berkomunikasi dengan masyarakat yang lain. Yang kelima yaitu penerimaan masyarakat terhadap perubahan, yaitu masyarakat perkotaan akan mudah menerima masuknya budaya lain atau budaya asing. Sebaliknya, masyarakat desa atau pedalaman akan sulit menerima sesuatu yang baru, sehingga tetap bertahan pada budayanya sendiri dan sulit menerima budaya asing. Nah, itu tadi adalah faktor keberagaman masyarakat di Indonesia. Sekarang, Miss Dea akan menjelaskan suku dan ragam bahasa yang ada di Indonesia. Bahasa merupakan kekayaan bangsa Indonesia, akan tetapi untuk memudahkan berkomunikasi, Indonesia memiliki bahasa nasional dan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Ragam bahasa yang ada di Indonesia sangat banyak. Contohnya sebagai berikut. Di daerah Sumatera, bahasa yang digunakan yaitu bahasa Aceh, bahasa Batak, bahasa Gayo, bahasa Karo, dan bahasa Minang. Di Jawa, bahasa yang digunakan contohnya yaitu bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Madura. Di daerah Kalimantan, bahasa yang digunakan contohnya bahasa Banjar, bahasa Dayak, bahasa Rumpun, bahasa Modang, dan bahasa Murik. Di daerah Sulawesi, bahasa yang digunakan yaitu bahasa Bugis, bahasa Mandar, bahasa Toraja, bahasa Makassar. Di daerah Papua, bahasa yang digunakan yaitu bahasa Auyu, bahasa Biak, bahasa Buruwai. Di daerah Maluku, bahasa yang digunakan yaitu bahasa Furu-Aru, Ahfuru, dan Togili. Nah, yang terakhir yaitu Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara. Bahasa yang digunakan di sana yaitu bahasa Bali, bahasa Tenun, bahasa Rote, dan bahasa Manggarai. Sedangkan ragam suku yang ada di Indonesia yaitu sebagai berikut.
Di Sumatera ada suku Gayo, suku Minang, suku Aceh, suku Bangka, suku Enggano, suku Melayu. Di Pulau Jawa ada suku Jawa, suku Baduy, suku Betawi, suku Osing, suku Tengger, dan suku Madura. Di daerah Kalimantan terdapat suku Dayak, suku Banjar, suku Kutai, dan suku Berau. Sulawesi terdapat suku Toraja, suku Minahasa, suku Makassar, suku Mandar, suku Gorontalo, dan suku Bugis. Di daerah Papua terdapat suku Arfak, suku Asmat, suku Aifat, suku Auyu. Di daerah Maluku terdapat suku Ternate, suku Kau, suku Aru, suku Seram, suku Furur, dan suku Bacan. Dan yang terakhir yaitu di daerah Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara. Suku di daerah Bali yaitu suku Bali, sedangkan suku yang di Kepulauan Nusa Tenggara yaitu suku Sasak, suku Bima, suku Sumbawa, suku Manggarai.